Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafruhatin Nikmah dengan NIM H71219027. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya resum terkait materi sistem saraf, yaitu judulnya Pertumbuhan dan Sekresi Protein Hasil Kultur Primer Sel-sel Cerebrum Anak Tikus oleh Ita Juwita, Vivi, Kusdiantoro, Wahono, dan Hidayat. Jenis jurnalnya ialah Jurnal Veteriner volume 13 nomor 2 tahun 2012. Otak merupakan organ tubuh yang sangat penting yang memiliki fungsi antara lain untuk mengontrol dan mengkoordinasi semua aktivitas tubuh serta berperan dalam penyimpanan memori. Nah, jaringan otak ini memiliki sel utama, yaitu sel saraf atau neuron, yang berfungsi untuk menyampaikan sinyal dari satu sel ke sel lainnya, serta sel-sel glia, yaitu untuk melindungi, mendukung, merawat, dan mempertahankan homeostasis cairan di sekeliling neuron. Jaringan otak sistem saraf pusat atau sering disebut SSP sangat peka terhadap berbagai cedera seperti trauma mekanik dan stres oksidatif. Selama lebih dari 1 dekade ini diyakini bahwa jaringan otak yang mengalami kerusakan tidak dapat mengalami regenerasi karena kerusakan pada SSP dapat bersifat permanen. Tetapi diketahui bahwa di dalam jaringan SSP masih terdapat populasi neural stem cell atau neural progenitor cells. Nah, secara in vivo dan in vitro telah dibuktikan NSCS atau NPCS memiliki kemampuan untuk berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi neuron dan glia, bahkan memperbaiki kondisi jaringan otak yang rusak. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji kemampuan proliferasi dan diferensiasi sel-sel cerebrum otak anak tikus secara in vitro menggunakan medium kultur yang diberi tambahan ITS serta menganalisis sekreta protein yang dihasilkan dalam medium kultur. Penelitian ini menggunakan metode isolasi sel-sel cerebrum, kultur sel-sel cerebrum, pembuatan dan koleksi conditioned medium. Kemudian hasil dan pembahasannya. Proliferasi dan population double time atau PDT. Nah, setelah kultur mencapai 90% konfluen, jumlah sel cerebrum yang tumbuh dalam MDMEM dengan penambahan ITS secara nyata lebih tinggi dibandingkan dengan MDMEM tanpa ITS. Dengan demikian, PDT yang dihasilkan dalam MDMEM plus ITS lebih cepat dibandingkan dalam MDMEM tanpa penambahan ITS. Hal tersebut menunjukkan bahwa penambahan ITS ke dalam medium kultur mampu meningkatkan proliferasi sel-sel cerebrum. Kemudian, diferensiasi neuron dan glia. Sebagian besar sel yang tumbuh dan berkembang dalam kultur primer sel cerebrum adalah neuron dan sel-sel glia. Neuron bipolar dan multipolar umumnya memiliki morfologi badan sel yang besar dengan penjuluran akson dan dendrit. Sel saraf bipolar memiliki inti sel bulat dengan satu penjuluran akson dan satu penjuluran dendrit. Neuron multipolar memiliki morfologi inti sel besar dengan beberapa penjuluran dendrit dan satu penjuluran akson. Sel-sel glia memiliki ukuran yang relatif lebih kecil dari neuron dan tampak memiliki sel yang lebih gelap karena mengandung banyak kromatin. Sel-sel glia yang tumbuh dalam kultur sel cerebrum adalah atrosit, oligodendrosit, dan mikroglia. Kemudian sel glia lainnya seperti sel Schwann dan sel epidermal tidak ditemukan dikarenakan kedua tipe glia tersebut ditemukan di susunan saraf perifer. Neuron selain dikelilingi oleh banyak sel glia, juga dikelilingi oleh protein transmitter yang menempel pada neuron dengan jumlah yang cukup banyak. Beberapa neuron ditemukan memiliki mielin. Mielin yang tampak seperti pada neuron namun berukuran kecil dan terdapat pada akson saja. Nah, kesimpulannya yaitu
Kultur in vitro, sel-sel Brum anak tikus menghasilkan neuron bipolar dan multipolar serta sel-sel glia berupa atrosit, oligodendrosit, dan mikroglia. Penambahan insulin transferin selenium ke dalam medium kultur secara nyata meningkatkan jumlah sel-sel cerebrum atau neuron dan glia serta sekreta protein dengan ukuran 30 kDa.